Makanya ini ada hadis sampaikan oleh Abu Daud, dan ini saya sampaikan ke ibu-ibu, di mana Rasul memberi petunjuk kepada anak muda, kepada laki-laki kalau mau mencari istri. Tuh bapak-bapak di atas anak muda apa udah nikah tuh ya, ntar dengar hadis ini dipraktekin lagi ya. Ya, buat ibu-ibu yang dengar hadis ini petunjuk gimana cari calon mantu. Rasul ngasih 2 kriteria kalau cari calon mantu, nggak usah banyak-banyak. Kata Rasul, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah olehmu wanita yang punya 2 ciri. Kalau ibu pengen cari calon mantu, bapak, jangan bapak ya. Kalau bapak cari siapa? Cari 2 wanita punya 2 ciri. Yang pertama wadud, yang kedua walud. Wadud, walud. Wadud ini nanti selimut atas sifat al-walud. Apa artinya walud? Walud artinya subur. Ya, bukan subur badannya. Ini nggak ada urusan sama timbangan. Jadi mohon yang belakang jangan tersinggung gitu ya. Ustadz ngomongin saya gitu. Subur di sini maksudnya gampang hamil. Wanita idaman itu yang gampang hamil. Sekali colek hamil. Wih, Masya Allah. Baru dilirik anaknya 5 itu. Saya nggak cinta Ustadz sama suami, tapi anaknya 9. Nggak cinta aja 9. Kalau ibu dapati ada seorang wanita, ada seorang laki-laki mencari, pasti yang maksudnya yang subur, gampang hamil. Tapi jangan melecehkan jika ada wanita yang diberi ujian kemandulan. Hati-hati lisannya. Sebab ketika wanita tidak punya anak bukan berarti dia rendah nilainya. Hadis ini bukan menghinakan wanita yang tidak punya anak. Sebab ada dalam hadis lain, ada wanita yang tidak punya anak tapi disebut sebagai wanita terbaik. Khairun nisa'il jannah, wanita terbaik penghuni surga. Siapa? Asiyah binti Muzahim atau Asiyah imro'ati Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun tidak punya anak, tapi dijadikan wanita terbaik penghuni surga. Sebab salah satunya dia memang tak melahirkan anak dari rahimnya, tapi mengasuh anak orang lain yang kelak jadi nabi, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi buat yang diuji oleh Allah tak punya anak, jangan sedih, jangan lecehkan, beri dia motivasi untuk mengasuh keponakannya, adiknya mungkin kecil atau mungkin anak tetangga, dan ya hal-hal yang positif lainnya. Kembali ke hadis yang pertama, bahwa wanita itu kalau disebut sudah punya kemampuan melahirkan anak produktif disebut wanita idaman. Kenapa? Karena memang tujuan pernikahan adalah ingin perbanyak keturunan. Cukup dengan ini? Tidak, baru setengahnya tuh kata Rasul. Al-walud itu baru setengah. Agar fungsi walud ini sempurna, seorang wanita harus punya sifat al-wadud. Apa tuh al-wadud? Al-wadud maknanya sama dengan mawaddah. Wadud, mawaddah. Pernah dengar mawaddah? Dalam surat? Ayo yang tahu. Surat apa mawaddah? Tering tuh di undang-undangan pernikahan. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ayat ini sering kita dengerin di dalam majelis nikah. Ya, biasanya dalam majelis nikah nih ayat gacoan. Saya nggak pernah majelis nikah baca surat At-Taubah itu atau Al-Anfal. Surat Ar-Rum ayat 21, mawaddah dan al-wadud sama maknanya. Bedanya di mana?
Bedanya di subjeknya. Kalau mawaddah dihubungkan dengan pasangan, yaitu azwajan. Sementara kalau al-wadud dihubungkan dengan anak, karena tadi al-walud fungsinya adalah kepada anak. Kalau mawaddah untuk pasangan. Akar kata dari dua kalimat tadi namanya al-wudda, akarnya, akar katanya. Dalam surat Maryam ayat 96 itu sebut akarnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda, akar katanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami karuniakan kepadanya dua sifat, sifat rahman dan sifat wudda. Berarti wudda itu akar katanya, membentuk dua kata. Yang pertama al-wadud, yang kedua mawaddah. Apa artinya al-wudda? Al-wudda itu artinya cinta atau kasih sayang yang membuat seseorang ingin mendekat atau nempel kepadanya. Makanya wudda itu efeknya adalah pengen nempel. Berarti kalau kita pahami arti wudda, tinggal hubungkan saja. Mawaddah itu maknanya sama. Tadi dengan siapa maknanya? Dengan pasangan. Suami istri yang masih mawaddah, cirinya bawaannya pengen nempel. Jadi ibu pengen tahu ibu masih mawaddah atau tidak. Kalau ibu lagi masak di dapur, dipepetin terus sama suami, kamu tuh nakal, jangan apa, gitu. Itu mawaddah. Jangan mas, kamu tuh dicolek-colek pipi kita, dikelitikin, geli mas. Itu mawaddah. Ibu pernah ngalamin gini? Alhamdulillah masih mawaddah. Ibu lagi, suami lagi nonton TV, berita politik, lagi geleleran di teras, ibu datang bersandar di bahu suami, ya. Kalau di bahu jalan kan dilarang, ya. Di bahu suami gitu ya. Itu mawaddah. Mawaddah kecenderungan pengen nempel. Makanya suami istri mawaddah kelihatan. Kalau dia kondangan meskipun pengantin veteran gitu ya, pernikahan udah 50 tahun gitu, tapi masih gandengan tangan nih. Ini bukan mau show off sama jomblo, bukan mau bilang kita aja gandengan, situ mana, enggak. Gandengannya suami istri mawaddah karena bukan bersamamu aku tenang, bukan tanpamu aku tak nyaman.